Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mahasiswa dan polisi sempat terlibat saling dorong. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia terlibat kericuhan dengan polisi saat unjuk rasa tolak pajak pertambahan nilai naik 12% di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Kericuhan berawal saat mahasiswa enggan membubarkan diri hingga batas waktu penyampaian pendapat pada Sabtu malam. Polisi akhirnya mengerahkan meriam air untuk membubarkan mahasiswa hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksi ini, satu polisi dilaporkan terluka. Namun polisi juga menyatakan tak ada demonstran yang ditangkap atas aksi ini. Dari Jakarta, Ismalia, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya bersama sejumlah elemen masyarakat gelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12%. Sementara itu, sejumlah warga Yogyakarta membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12% dan mengutuk tindakan aparat kepolisian yang dinilai sangat buruk akhir-akhir ini di Kompleks Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masa aksi yang berusaha menerobos gerbang kompleks perkantoran Pemkab Banyumas dan juga gedung DPRD Kabupaten Banyumas dihadang oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan. Meski tak berhasil menerobos masuk ke gedung Dewan, massa melanjutkan aksinya dengan berorasi dan membakar ban sebagai simbol semangat membara melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Seperti ini, seperti apa? Untuk harapan kita tetap satu, yaitu semoga ada perubahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dan semoga aja ada perpu yang bisa melemahkan undang-undang untuk berlakunya PPN 12% tersebut. Sementara itu, gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% terus disuarakan. Di Yogyakarta, warga yang kebanyakan emak-emak menolak dengan tegas rencana tersebut. Mereka kemudian membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Emak-emak meminta Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN 12% tersebut. Kenaikan pajak menjadi 12% akan memiliki efek domino berupa naiknya harga kebutuhan masyarakat. Mereka mengancam akan memboikot membayar pajak jika PPN 12% jadi diberlakukan tahun depan. Bapak Prabowo yang sangat kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Bersama surat ini, kami mak-mak di Yogyakarta meminta untuk dibatalkan kenaikan PPN 12%. Dan kami minta ada transparansi laporan pajak oleh pemerintah agar dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, warga juga meminta adanya transparansi dalam penggunaan dana dari berbagai macam pajak yang selama ini dibayarkan oleh rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menanggapi polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Ia mengatakan mendukung keputusan tersebut lantaran merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. PPN, Pak, polemik pro kontra terkait PPN 12% kan? Ya, saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pak, soal pengajuan yang pada periode jenengan itu gimana sih Pak prosesnya? Bisa kenaikan PPN 12%, naik 12% itu?
Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Sudah diputuskan oleh DPR. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Pak, dan kekhawatiran masyarakat dampak PPN 12% ini Pak, yang kan yang menjadi pro kontranya kan? Nah itu mestinya pemerintah kan sudah berhitung, sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Ada yang berpendapat kalau seharusnya pajak penghasilan saja gitu Pak. Mungkin itu gimana Pak? Ya, sudah. Oke, makasih Pak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Terkait vonis ringan suami Sandra Dewi itu, Komisi Yudisial turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.